Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya, mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, ya. Karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini, polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Libur panjang, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan bisa bermain pasir di pantai hingga naik perahu ke Pasir Putih. Inilah suasana libur panjang Maulid Nabi di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ribuan wisatawan memadati area pantai untuk berenang serta bermain pasir hingga naik perahu menuju Pasir Putih. Pantai Pangandaran masih menjadi destinasi favorit untuk liburan keluarga, terutama warga Jawa Barat, karena harga yang terjangkau dan fasilitas yang memadai. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu, karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Kita tuh kayak rombongan gitu kan, dari komplek ya, tetangga-tetangga. Terus emang dari dulu tuh kita udah kayak deket, udah sering jalan-jalan gitu. Nah kebetulan dari tetangga-tetangga ini teh belum pernah ke Pangandaran, jadi kita cobain aja ke Pangandaran. Harga tiket masuk Pantai Pangandaran berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pangandaran, sejak tanggal 4 hingga 6 September, lebih dari 35.000 wisatawan datang ke Pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah juga ramai dipadati wisatawan saat libur panjang. Antrian panjang kendaraan wisatawan terjadi di pintu masuk. Antrian kendaraan mengular saat memasuki gerbang kawasan wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan pengunjung terjadi tak hanya di gerbang masuk, namun juga di area parkir. Di momen libur panjang akhir pekan, ribuan wisatawan ingin merasakan suasana liburan dengan menikmati air panas yang mengandung belerang alami dari Gunung Slamet di Pancuran 13. Pengelola Taman Wisata Alam Guci mengatakan pemandian air panas sempat sepi pengunjung saat ramai aksi demo beberapa waktu lalu. Namun saat ini kunjungan wisatawan mulai ramai dengan jumlah pengunjung mencapai 2.500 orang. Sama siapa aja ini? Sama anak-anak gangan, anak-anak remaja, pemuda remaja. Dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Ini sengaja manfaatkan Maulid Nabi? Ya, liburan. Gimana suasananya di Guci, Mbak? Seru. Seru, enak.
kali juga sini. Kawasan Guci menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah pada momen libur panjang. Wisatawan juga bisa menikmati liburan dengan bermalam di villa-villa yang ada di kaki Gunung Slamet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Pemirsa, Bukit Sukun di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi destinasi favorit warga untuk menikmati keindahan kota dari ketinggian sambil melihat matahari tenggelam. Untuk menuju puncak, pengunjung harus mendaki selama 30 menit. Beginilah keindahan panorama alam yang dapat dinikmati dari puncak Bukit Sukun di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selain menawarkan hamparan laut biru, Bukit Sukun juga menjadi lokasi terbaik untuk menyaksikan keindahan matahari tenggelam. Sembari melihat kota Mamuju dari ketinggian, pengunjung juga bisa menyelami ketenangan. Untuk menuju ke sini, pengunjung harus mendaki selama 30 menit. Namun medan yang dihadapi cukup mudah. Apa yang menarik di sini? Lautnya, pemandangan, sunset. Jadi biasa ke sini buat foto-foto atau gimana? Foto-foto. Kalau buat hilangin juga apa? Refreshing gitu. Refreshing. Tapi masih jalan kaki ya? Iya. Untuk menikmati keindahan Bukit Sukun, pengunjung tidak perlu membayar tiket apapun alias gratis. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi, iNews melaporkan. Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.